Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah semuanya hari ini sehat ya nak ya. Kemarin Adijon sakit. Adijon hari ini udah sembuh belum nak? Udah mendingan Bu, tinggal batuknya lagi Bu. Iya. Nah anak-anak, baiklah hari ini sebelum kita masuki ke pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya nak ya. Baiklah, Ibu panggil satu-satu silahkan dijawab. Rija Pahlevi, alhamdulillah semuanya hadir kecuali tadi Sri Madonna ya. Sri Madonna tadi izin. Ibu, maaf Ibu barusan buka WA-nya, tadi Ibu nggak buka WA. Ya, untuk mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah pada pembelajaran hari ini kita awali dengan berdoa. Nah, doa pada pagi hari ini akan dipimpin untuk berdoa Rija. Ya Bu, siap Bu. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rija atas memimpin doanya. Ya baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Baiklah anak-anak, sebelumnya untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita sebagai seorang siswa, maka kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional terlebih dahulu, yaitu lagu Garuda Pancasila. Perhatikan anak-anak, di situ ada gambar. Coba yang anak-anak lihat itu gambar apa saja ya nak ya? Ada ikan, kelinci Bu. Iya. Coba sebutkan satu persatu. Ainun yang pertama, lihat apa Ainun? Ada kelinci Bu. Ada kelinci. Coba Dwi, lihat apa Dwi di situ Dwi? Lihat katak Bu. Ya, nak, ya. Di situ ada beberapa macam hewan. Ada kelinci, ada katak, ada ikan, ada burung. Bagaimana sih nak mereka itu, apakah sama cara bergerak mereka? Coba kalau kelinci itu bergeraknya bagaimana? Coba siapa yang tahu? Loncat Bu. Gimana coba? Iya, lompat. Nah, perhatikan dengan anak-anak melihat gambar di sini, anak-anak kan sudah bisa menyebutkan cara bergerak hewan tersebut. Ada yang meloncat, ada yang terbang, ada yang merayap, ada yang berjalan. Nah, di sini mereka itu punya perbedaan cara bergerak, namun mereka itu punya kesamaan loh anak-anak. Kesamaannya apa? Nah, dalam bergerak mereka itu semuanya menggunakan, menggunakan apa? Menggunakan tulang otot. Kita akan mempelajari tentang organ gerak manusia dan hewan ya anak-anak ya. Coba perhatikan di sini. Nah, anak-anak, baiklah. Anak-anak yang Ibu sayangi, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah anak-anak dapat merincikan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan, kemudian anak-anak dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf, dan kemudian untuk muatan IPA, anak-anak mampu merincikan alat gerak hewan dan manusia, serta anak-anak dapat memproyeksikan model sederhana alat gerak manusia dan hewan dalam bentuk gambar. Baiklah anak-anak, nah, supaya tetap semangat dalam belajar kita, ayo anak-anak kita bertepuk-tepuk dahulu. Ayo, masih ingat enggak? Kemarin Ibu sudah ajarkan tepuk PPK. Ayo, gimana caranya? Ayo, ikutin Ibu yuk. Tepuk PPK. Kita pada pagi hari ini akan memasuki materi dalam pembelajaran kita. Nah, di sini kan di pembelajaran ini muatan kita adalah bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Nah, perhatikan anak-anak. Di sini dalam pelajaran bahasa Indonesia kita akan menentukan ide pokok suatu paragraf. Nah, ini kelas kita kan sudah kelas 5. Nih, pasti yang kemarin barusan dari kelas 4. Sekarang kan anak-anak naik kelas 5. Pasti anak-anak sudah tahu apa itu ide pokok. Nah, di kelas 4 sudah belajar kan? Ide pokok itu Bu, ide utama yang terletak pada suatu paragraf Bu. Pinter Ainun, alhamdulillah anak-anak Ibu yang satu ini memang cerdas. Apa yang terjadi? Terima kasih Ainun yang sudah menyebutkan apa itu makna dari ide pokok. Nah, perhatikan anak-anak, di sini
pengertian dari ide pokok. Ide pokok adalah suatu gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Nah, ide pokok itu sama artinya dengan apa, Nak? Ya gagasan pokok, ya apalagi ya? Kalimat utama, begitu bacakan ya sebuah paragraf. Jadi kita temukan ide pokok tersebut adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, seperti itu. Terus Ibu, mungkin anak-anak bertanya-tanya, Ibu, kalau ide pokoknya sudah ditentukan, terus yang lain kemana? Yang lain untuk apa, Ibu? Nah, untuk yang lainnya itu kita katakan sebagai kalimat pengembang. Apa itu kalimat pengembang? Coba perhatikan. Kalimat pengembang yaitu kalimat yang menjelaskan lebih lanjut kalimat topik dalam mengembangkan paragraf. Siapa yang masih belum paham? Siapa yang mau bertanya? Silahkan. Saya, Bu. Iya, silakan. Bu, kalau ular itu, Bu, cirinya dia jalannya kayak mana ya, Bu? Kan nggak ada kakinya dia, Bu. Ayo itu Ainun bertanya tuh. Ainun bertanya kalau ular itu jalannya gimana? Coba yang lain siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ainun? Coba dari teman-teman dahulu. Coba enak generasi. Bu, melalui kulitnya, Bu. Rija, gimana Rija? Melalui kulitnya. Melalui kulitnya. Apakah benar yang lain? Rija menjawab, ular itu bergerak melalui kulitnya. Ingat, tanpa adanya otot dan tulang, nanti apa itu? Ular itu tidak akan berpindah tempat, apalagi ular itu kalau udah berpindah tempat kan cepat sekali ya, nah ya susut gitu, cepat sekali. Nah itu karena adanya alat organ geraknya apa tadi? Otot dan tulang. Ini kita akan membahas tentang organ gerak hewan. Simaklah materi tentang organ gerak hewan berikut ini. Perhatikan benar-benar ya, Nak ya. Iya, Bu. Di situ tadi alat gerak pada hewan dan manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Alat gerak aktif dan pasif itu bekerja sama dalam melakukan pergerakan kerjasama antara kedua alat tersebut, membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, di situ ya, Nak ya. Jadi alat gerak pada manusia dan hewan itu terbagi menjadi dua, ada otot dan tulang. Otot itu yang sebagai alat gerak aktifnya dan tulang itu sebagai alat gerak pasifnya. Gerakan yang sesungguhnya. Coba sampai di sini paham nggak anak-anak? Paham, Bu. Alhamdulillah mengerjakan suatu tugas nih. Ini sudah Ibu kan kemarin sudah bagikan tuh LKPD. Nah, nanti di sini anak-anak akan ada tugas dari Ibu. Ada dua muatan kan kita, muatan bahasa Indonesia dan muatan silahkan dikerjakan di lembar kerja masing-masing. Setelah itu anak-anak setelah foto kirim ke grup WhatsApp ya anak-anak. Sekarang Bunda tunggu. Nah, di sini Mas Rifa menuliskan yang paragraf 1 nih. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Pinter, bagus. Ide penjelasnya, gerak dapat diartikan berpindah. Iya, bagus. Berarti Mas Rifa tidak ngantuk lagi. Mas Rifa sudah memperhatikan yang materi yang Ibu jelaskan tadi. Dan di sini Mas Rifa menjawab, organ gerak terdiri dua macam. Ada alat organ gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Pinter. Beri tepuk tangan dulu untuk Mas Rifa, anak-anak. Coba beri tepuk tangan. Anak-anak nanti akan Ibu beri tugas evaluasi soal evaluasi melalui link WhatsApp ya, Nak ya. Di sini ada, nanti anak-anak silahkan dikerjakan. Nanti hasilnya langsung dikerjakan di situ ya, Nak ya. Nanti hasilnya langsung akan tertera pada Ibu. Nanti akan Ibu hasil kerja kalian. Coba setelah ini hebat pokoknya di sini ya. Kita hari ini tadi sudah belajar tentang menentukan ide pokok dan kita belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Di sini ada nih hasil kalian nih, hasil anak-anak yang telah mengerjakan di link tadi. Nah, di sini tuh Rija mendapatkan 90, Ainun mendapatkan 100. Beri tepuk tangan sama Ainun. Pinter. Terus lagi Mas Ripah mendapatkan 100. Hebat Mas Ripah. Ahmad mendapatkan 100. Yang lain ini Rija, kenapa Rija mendapatkan 50 Rija? Gak apa-apa ya, Nak ya, Rija. Perhatikan.
Anak-anak sudah lelah ya? Baiklah, untuk biar kita tetap semangat, marilah kita belajar menari. Kita akan menirukan gerakan hewan. Kita ikuti di videonya ya, Nak ya. Yuk, kita ikuti semuanya. Semuanya bergerak. Sebelum Ibu tutup pada pembelajaran hari ini, Ibu akan berikan tugas pekerjaan rumah. Nah, nanti akan Ibu kirimkan tugas pekerjaan rumahnya ya. Baiklah, sebelum pelajaran ini kita tutup, dipimpin untuk berdoa dulu, Nak. Coba Rija tutup doanya dengan berdoa. Ya, Bu. Ya, teman-teman, pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih Rija yang telah memimpin doanya. Anak-anak, untuk pelajaran pagi hari ini, Ibu cukupkan ya. Besok lagi kita akan belajar ke pembelajaran 2. Baiklah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.